Halo Sevita Mindset Trainer, kamu kaya raya. Ada yang tanya, gimana caranya biar dagangan yang lagi sepi bisa laris manis? Spontan saya jawab, ikhlas. Kenapa ikhlas? Gini penjelasannya. Semua penciptaan di alam semesta terjadi karena kita selaras dengan alam semesta. Ini kita lagi mempelajari yang namanya mekanisme alam semesta. Kalau malam-malam kita lagi mau tidur, kan hening ya, suara sekitar kita tuh hening. Sampai kita biasanya bisa ngedengar suara seperti nyamuk yang nging gitu ya. Alam semesta itu keheningan abadi. Yang di luar diri kita itu semesta besar. Yang di dalam diri kita itu semesta kecil. Kita adalah bagian dari semesta sehingga kita perlu menyelaraskan getaran diri kita dengan semesta besar. Sehingga akan matching nih sama keselarasan di semesta besar dan keselarasan di semesta kecil di diri kita. Maka baru sinkron, terjadilah banyak kemudahan-kemudahan kalau kedua semesta ini sinkron atau sifatnya serupa, yaitu keselarasan. Nah, semua penciptaan apapun keinginan kita itu terjadi dari keselarasan dalam diri kita dengan semesta. Artinya, kita perlu berdamai dulu dengan keadaan yang kita alami. Saat ini kakak dagangannya lagi sepi. Berdamailah dengan keadaan tersebut. Artinya, terimalah keadaan tersebut sebagaimana adanya. Ikhlas menerima keadaan yang dialami saat ini sebagaimana adanya. Jadi perlu ada penerimaan sepenuhnya atas apa yang sedang kita alami di saat ini. Itu yang pertama. Latar belakangnya apa nih dari ikhlas? Kita perlu memunculkan pemahaman kenapa perlu ikhlas. Pahami, sadari ya, hidup berkesadaran. Sadari bahwa apa yang sedang dialami saat ini adalah hasil dari getaran, pikiran, perkataan, perasaan, perilaku kita di masa lalu kita. Kalau kamu masak nasi goreng, kamu makannya nasi goreng. Karena getaran vibrasi kamu di masa lalu low vibes, jadi dagangan kamu kurang laris sekarang. Itu dulu disadari, dipahami. Tahap selanjutnya, memperbaiki pikiran, perkataan, perasaan, perilaku. Semakin kamu berpikir, kok sepi ya? Atau ngerasa buruk dengan ketakutan-ketakutan kamu yang udah deadline mau bayar tagihan misalnya. Pemikiran kamu tersebut membuat keadaan memburuk. Jadi tahap kedua, karena ada kesadaran dan memahami bahwa setiap getaran vibrasi kita akan menghasilkan suatu keadaan baru, maka perbaiki pikiran, perkataan, perasaan, perilaku. Misalnya, mulai bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup kita. Bersyukur masih bisa bernafas dengan mudah. Bangun pagi masih bisa melihat dengan jelas. Bersyukur masih punya usaha. Bersyukur punya keluarga, pasangan, anak-anak. Bersyukur masih bisa menonton VT ini. Berarti HP kamu berjalan dengan baik. Kamu punya kuota buat nonton. Kamu ketemu lagi dengan saya yang memberi penjelasan seperti ini. Ada banyak hal yang bisa disyukuri. Jadi berhenti mengeluh dan mulailah bersyukur. Tahap ketiga, kamu perlu memperbaiki, mengatur pikiran kamu. Caranya rajin kacek dalam keseharian. Dari pagi sampai malam mau tidur, ulang-ulang kalimat. Tuhan, aku mengasihimu, aku menyesal, maafkanlah aku, terima kasih. Keadaan kita belum membaik karena kita masih banyak mikir yang negatif, merasakan yang negatif, masih mengeluh dan lain-lain. Dan mulai belajar menenangkan pikiran dan hati kita. Ini sangat-sangat penting. Bisa dicoba kapanpun dimanapun ya, mengolah nafas atau meditasi. Fokus hanya ke nafas yang keluar masuk. Dengan fokus ke nafas kita lagi melatih pikiran kita untuk hanya memperhatikan nafas yang keluar masuk. Kuncinya semakin kita hening atau semakin kita selaras, pikiran, perkataan, perasaan, perilakunya
semuanya selaras, ada keheningan, ada ketenangan, kenyamanan dalam pikiran, hati kita, dan perkataan kita juga mengatakan yang nyaman-nyaman saja, maka pasti keadaan kita membaik. Tapi ini perlu menjadi kebiasaan, bukan hanya sesekali aja. Kalau kamu udah tenang, kamu bisa ngerasain pikiran dan hati kamu udah tenang, udah nyaman, kamu bisa mulai mengulang afirmasi. Misalnya, terima kasih pembeli datang, terima kasih pembeli datang, terima kasih pembeli datang, dan lain-lain. Tahap selanjutnya, sering-sering kamu melakukan hal-hal yang kamu sukai. Sering-sering memperhatikan hal-hal yang menarik buat kamu. Misalnya, saya suka tuh nonton di medsos ya, tentang cara membuat lukisan atau cara membuat masakan. Karena saya tahu saya suka itu, maka saya sering melihat video yang seperti itu. Karena di saat itu saya merasa joyful, saya merasa feel good. Saat saya feel good, saya lagi mempercepat terwujudnya keinginan hati saya. Mulai juga memberkati, mendoakan, atau lebih tepatnya mensyukuri bahwa Tuhan saat ini sedang membuat produk-produk yang kita jual laris manis. Tuhan lagi membuka pintu rezeki kita, Tuhan lagi mendatangkan pembeli ke arah kita. Kita fokusnya ke situ, karena dengan kita merasakan Tuhan lagi membukakan pintu rezeki untuk kita jadi feel good dan kita jadi bersyukur. Jadi tumbuhkanlah iman, tumbuhkan harapan, dan percaya pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Halo, saya Vita Mindset Trainer, kamu kaya raya. Kita masih membahas bagaimana cara supaya bisnis kita, jualan kita laris manis. Kali ini saya akan membahas mengenai mental block yang membuat dagangan kamu jadi susah laris. Kita akan belajar memahami, menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri kita masing-masing ya. Oke, misalnya kamu jualan. Mau jualan online ataupun jualan secara langsung, buka toko misalnya. Saya punya pertanyaan buat kamu. Apa yang sering muncul di pikiran kamu dalam keseharian? Apakah kamu lebih sering fokus memikirkan masalah kamu? Mikirin orang yang kamu gak suka? Mikirin kenapa hidupku kok gini terus? Ngoceh dalam hati misalnya. Kenapa sih dia kayak gitu? Ya kan gue jadi males. Kemarin dia masih kayak gitu. Sama kayak waktu itu tuh. Nyebelin banget. Itu kamu menyimpan dendam dalam hati kamu. Sehingga ketika dendam itu belum kamu bereskan, kamu belum maafin orang itu memicu si monkey mind, pikiran monyet buat loncat-loncat di benak kamu dalam keseharian. Itu yang membuat kamu tidak menyirami impian kamu. Impian itu seperti benih. Kalau kita menaruh benih di tanah, kan perlu kita sirami, kita pupuki. Kita kan inginnya bisnis kita laris. Tapi kalau dalam keseharian kita malah ribet ya dengan Simon yang kesana kemari mikirin hal-hal yang kita nggak suka. Ya gimana impian kamu bisa jadi kenyataan? Itu aja dulu mengenai mental block, mengenai pikiran yang sering muncul di benak kamu. Ayo, pikiran kamu seperti apa dalam keseharian? Sadar dulu, itu dulu diperbaiki. Bukan dengan cara rajin afirmasi, rajin doa dan lain-lain. Karena setiap kali kita berpikir, itu ada energi yang keluar dari diri kita. Menuju hal yang kita pikirkan dan membuat itu kembali datang ke diri kita. Problema kehidupan itu gak beres-beres karena kamu lebih sering mikirin. Seperti kecanduan untuk mikirin hal-hal yang kamu gak suka. Sebetulnya apa sih hal yang kita gak suka itu apa? Itu menandakan egonya kita. Yang gak suka itu egonya kita. Jadi perlu disadari ketika ego muncul. Ketika kita mulai gak senang dengan sesuatu, kita nolak atau kita ngomel-ngomel dalam hati, itu yang ngomel awalnya adalah egonya kita. Berarti kalau kamu lebih sering ngomel-ngomel, kesel dan lain-lain, ego kamu besar. Maaf saya harus bilang ini,
Karena tidak banyak yang membahas mengenai ego. Kalau diri kita keropos, ya seperti tulang keropos kan jadi bisa patah ya, mudah patah. Sama halnya dengan diri kita. Kalau diri kita rapuh, sensian, mudah sakit hati, oh itu banyak sekali yang perlu diperbaiki di dalam diri kita. Mulai kenali diri kita, perlakukan diri kita dengan lemah lembut, dengan baik. Masa kita bela-belain berbuat baik untuk orang lain, tapi diri kita keropos. Ya, jadi loa itu tentang memperbaiki sifat dan kepribadian karakter aslinya kita. Mulai perbaiki pelan-pelan, gak apa-apa. Ada usaha, ada hasil, daripada enggak sama sekali. Ya kalau mau lebih cepat teratasinya, kamu bisa ikut kelas-kelas saya. Bisa nonton series saya. Ini di bawah ini saya cantumkan series saya tentang mental block. Dan kamu bisa private loa juga dengan saya. Paling mudah tonton semua VT saya. Dari situ pola pikir kamu akan berubah. Jadi kamu bisa mewujudkan impian apapun kalau kamu memperbaiki pikiran, perkataan, perasaan, perilaku kamu. Memperbaiki sifat dan karakter asli dirimu. Ayo kita ketik 10 triliun mencintai kita. Saya Vita Mindset Trainer, jiwaku mencintai jiwamu. Semangat!